Hidup tidak selalu dimulai dengan kebahagiaan. Ada orang yang sejak kecil sudah merasakan manisnya kasih sayang. Tapi ada pula yang tumbuh dalam luka yang tak pernah terlihat oleh mata siapapun. Benny, seorang anak laki-laki yang lahir sebagai anak bungsu dari keluarga berada, adalah salah satunya. Dari luar, hidupnya terlihat sempurna. Rumah besar, mobil mewah, fasilitas lengkap, pendidikan elit. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sejak kecil, kasih sayang. Ayahnya, seorang pengusaha properti sukses, dikenal disiplin, keras, dan berpikir bahwa keberhasilan adalah tujuan hidup paling penting. Ibunya seorang sosialita yang sibuk menghadiri acara arisan, pesta, dan kegiatan perkumpulan wanita kelas atas. Kakaknya, Donny, sejak kecil sudah dipersiapkan sebagai pewaris tunggal perusahaan. Di rumah mereka, kehangatan dianggap kelemahan, pelukan dianggap tak perlu, dan kata sayang terasa asing untuk diucapkan. Benny tumbuh sebagai anak yang sering merasa tidak terlihat. Sejak kecil, ia belajar membiasakan diri makan sendirian, bermain sendirian, bahkan merayakan ulang tahun tanpa kehadiran kedua orang tuanya. Mereka selalu punya alasan untuk absen. Rapat bisnis, klien penting, perjalanan kerja, atau gala dinner. Ketika teman-temannya di sekolah bercerita tentang liburan keluarga, hadiah ulang tahun penuh kejutan, atau momen sarapan bersama orang tua, Benny hanya bisa diam dan pura-pura tidak peduli. Hubungannya dengan sang ayah bahkan lebih buruk. Setiap kali sang ayah berbicara padanya, kalimat yang keluar lebih sering berupa tekanan. "Nilaimu berapa bulan ini?" tanya ayahnya suatu kali saat Benny masih duduk di bangku sekolah dasar. "Cukup bagus." "Yah, ada kenaikan beberapa mata pelajaran," jawab Benny hati-hati. Sang ayah menatapnya tajam. "Nilai bagus itu bukan naik, tapi sempurna. Kalau kamu mau dihormati orang lain, modal utamanya adalah prestasi. Jangan jadi lemah." Kata-kata seperti itu begitu sering terdengar oleh telinga Benny sampai ia hafal nadanya. Baginya, rumah tak pernah benar-benar menjadi rumah, lebih mirip tempat singgah yang penuh aturan, target, dan tuntutan. Hubungannya dengan sang ibu tak banyak membantu. Perempuan itu lebih sering sibuk dengan kehidupan sosialnya daripada menghabiskan waktu dengan anak-anaknya. Jika Benny mencoba bercerita, ibunya hanya tersenyum seadanya lalu menjawab singkat, "Nanti mama dengarkan." Ya. Tapi, nanti, itu tak pernah datang. Dalam berbagai kesempatan, Benny sering berdiri di balkon kamar pada malam hari, memandangi langit sambil bertanya pada dirinya sendiri, "Kenapa aku merasa sendirian? Kenapa rasanya seperti tidak ada yang benar-benar peduli padaku?" Saat usianya 12 tahun, ia pernah mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertanya pada ibunya. "Ma, kenapa papa nggak pernah bangga sama aku?" tanya Benny lirih. Sang ibu terdiam sejenak, lalu menjawab acuh, "Kamu harus belajar untuk tidak terlalu baper. Papa sayang kok sama kamu. Cuma papa memang nggak suka menunjukkannya." "Tapi kenapa aku nggak pernah merasa disayang?" Ibunya berhenti, menoleh, lalu berkata, kalimat yang Benny ingat seumur hidupnya, "Rasa sayang nggak penting. Yang penting masa depanmu jelas." Hari itu, Benny belajar satu hal, perasaannya tidak dihargai. Ia belajar untuk diam. Ia belajar untuk menahan tangis. Ia belajar menerima kenyataan bahwa ia tak pernah bisa mengandalkan keluarganya untuk merasakan cinta. Satu-satunya tempat di mana Benny merasa sedikit tenang adalah sekolah. Di sanalah ia bisa tertawa bersama teman-teman, walau hanya sebentar. Namun bahkan di sana, ia masih merasa berbeda. Teman-temannya tahu ia kaya, tapi mereka tidak tahu betapa kesepiannya hidupnya. Ia sering pulang sekolah melihat rumah kosong, lampu ruang tamu mati, dan hanya suara jam dinding yang menemani.
Ada satu momen yang tak pernah ia lupakan. Hari itu, sekolahnya mengadakan acara pentas seni. Benny tampil membaca puisi. Ia berlatih keras untuk tampil percaya diri. Guru bahasa Indonesianya memujinya dan mendorongnya untuk tampil. Benny berharap kali ini kedua orang tuanya datang menonton. Ia mengundang mereka dengan penuh harapan. Aku tampil jam 4 sore. Datang ya. Ma. Yah. Sore itu, setelah waktunya tampil, Benny berdiri di atas panggung. Ia memegang kertas puisinya sambil menatap bangku penonton. Ia mencari-cari wajah ayah dan ibunya. Menunggu. Berharap. Namun sampai puisinya selesai dibacakan dan tepuk tangan memenuhi aula sekolah, bangku yang ia simpan khusus untuk kedua orang tuanya tetap kosong. Hari itu Benny tidak menangis. Ia hanya tertawa kecil, tawa yang pahit. Ia menyerah berharap pada keluarga. Malamnya, saat ia pulang, ia mendapati kedua orang tuanya asyik bersiap pergi ke acara gala dinner. Kalian gak datang, ucap Benny singkat. Maksudmu apa? Tanya ayahnya tanpa menoleh. Aku tampil di sekolah. Oh ya? Yah maaf. Papa lupa. Lain kali deh. Besok-besok kasih tahu H7 ya, tambah ibunya enteng. Kalimat itu membuat Benny tersenyum miris. Lain kali. Kalimat yang selalu terlambat. Waktu berjalan, namun pola hidup itu tidak pernah berubah. Benny tumbuh besar dalam keluarga yang hanya peduli pada pencapaian, uang, status, dan gengsi sosial. Tidak ada nilai spiritual, tidak ada ikatan emosional, tidak ada kedekatan batin dalam rumah itu. Mereka makan di meja yang sama, tapi tidak pernah benar-benar berbicara sebagai keluarga. Seiring bertambahnya usia, Benny mulai sadar bahwa luka batinnya semakin dalam. Ia sering merasa tidak berarti. Ia mulai belajar menyimpan perasaan, tidak lagi mengeluh, tidak lagi berharap. Tapi ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Kehangatan. Kadang di malam hari, ia menutup pintu kamarnya, duduk di lantai, dan berdoa dalam diam, bukan karena ia paham agama, tapi karena ia butuh pegangan. Kalau memang hidupku begini, tolong ajari aku caranya kuat, bisiknya. Namun doa itu tidak ia tahu ditujukan kepada siapa. Ia hanya ingin bicara, meski hanya pada sesuatu yang tak ia pahami. Sejak kecil, ia tidak pernah benar-benar diajarkan keyakinan. Keluarganya memang beragama, tapi hanya sebatas status di dokumen, bukan dalam kehidupan. Benny tumbuh mencari sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu apa itu. Ia haus perhatian, tapi malu mengakuinya. Ia ingin dimengerti, tapi tidak pernah tahu bagaimana menyampaikan isi hatinya. Ia ingin dicintai, tapi tidak pernah merasakan rasanya dicintai tanpa syarat. Dan di usia 13 tahun, ia berkata pada dirinya sendiri, kalimat yang kelak membentuk kepribadiannya. Mulai hari ini, aku tidak akan berharap pada siapapun lagi. Ia tidak tahu, keputusan itu justru membuat hidupnya semakin sepi. Perlahan, ia mulai memandang dunia dengan dingin. Ia mulai merasa bahwa hidup hanyalah rutinitas yang harus dijalani. Namun di lubuk hatinya yang terdalam, masih ada celah kosong yang kelak akan membawanya kepada sesuatu yang tidak pernah ia duga. Perjalanan panjang menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Ia tidak tahu bahwa luka yang ia bawa sejak kecil adalah pintu menuju hidayah. Usia 30 tahun bukanlah usia yang terlalu muda untuk memulai hidup, tapi juga bukan usia yang terlalu tua untuk memperbaiki jalan hidup. Namun bagi Benny, angka itu terasa menakutkan. Ia merasa berjalan tanpa arah terlalu lama. Ketika teman-teman sebayanya sudah menikah, memiliki rumah, membangun usaha, dan tampil di media sosial dengan senyum bahagia, Benny justru hidup dalam kehampaan yang tak mampu ia jelaskan. Sepintas hidup Benny terlihat baik-baik saja. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Pekerjaan itu sebenarnya bukan impiannya, tapi cukup untuk kebutuhan hidup. Ia tinggal di sebuah kamar kontrakan sederhana, jauh dari rumah orang tuanya yang mewah. Hubungannya dengan keluarga masih ada, tapi terasa dingin. Komunikasi hanya sebatas formalitas,
sekadar chat saat hari raya atau ulang tahun, tanpa kedekatan. Namun yang tidak dilihat orang lain adalah sesuatu yang lebih dalam, kegelisahan jiwa. Setiap hari Benny bangun dengan perasaan hampa. Ia berangkat kerja bukan karena semangat, tapi karena kewajiban. Ia bekerja tanpa gairah. Pekerjaan baginya hanya rutinitas. Hidupnya terasa seperti mesin. Hidup, kerja, makan, lalu tidur. Begitu terus. Karena terbiasa memendam luka sejak kecil, Benny tumbuh menjadi pribadi yang tertutup. Ia jarang bercerita pada orang lain, tidak percaya pada persahabatan, dan takut terlihat lemah. Ia belajar tersenyum untuk menutupi luka batin yang menggerogotinya. Tapi semakin lama ia menyimpan semuanya sendirian, batinnya semakin kosong. Suatu malam, setelah pulang kerja, Benny duduk sendirian di dalam kontrakannya yang sempit. Lampu redup menerangi kamar berukuran 3 kali 4 meter itu. Tidak ada furnitur mewah, hanya kasur tipis, meja kecil, dan beberapa pakaian yang ia lipat di pojok ruangan. Ia merebahkan tubuhnya dan menatap langit-langit. Hening, sunyi. Bahkan suara kendaraan di jalan pun tak sanggup mengusir rasa sepi yang menyelimutinya. Apa sebenarnya yang aku cari? Gumamnya pelan. Ia merasa tidak bahagia. Meski hidupnya terlihat stabil dibanding beberapa orang lain. Yang hilang bukan uang, bukan pekerjaan, tetapi makna. Hidupnya tidak punya tujuan. Kegelisahan itu makin menjadi ketika rekan sekantornya mulai mengejar tujuan hidup masing-masing. Ada yang mulai melanjutkan pendidikan S2, ada yang membuka usaha kecil-kecilan, ada pula yang baru menikah dan membangun keluarga kecil. Benny mencoba tertawa dan bersikap santai setiap kali teman-temannya membicarakan rencana hidup. Lu kapan nikah? Ben? Masa kerja doang seumur hidup? Canda salah satu temannya. Ia hanya tersenyum. Lagi nyari yang mau sama gue dulu. Suasana tertawa. Semua dianggap bercanda. Tapi dalam hati, ia merasakan sesuatu yang lain. Kosong. Ia bukan takut menikah. Ia hanya merasa bahkan untuk mencintai orang lain pun ia tidak mampu, karena ia sendiri tidak pernah merasakan cinta yang tulus. Suatu hari, diajak oleh seorang teman kantor, Benny mencoba pergi ke sebuah tempat hiburan malam. Buat refreshing, kata temannya. Ia sebenarnya tidak tertarik, tetapi karena terlalu sering merasa kesepian, ia ikut juga. Lampu warna-warni, musik bising, tawa orang-orang mabuk, dan meja penuh botol minuman menyambutnya malam itu. Semua orang tampak bersenang-senang. Benny mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ini adalah salah satu cara untuk melupakan rasa hampa. Tapi semakin lama ia duduk di sana, semakin ia merasa aneh. Ia melihat orang-orang tertawa tapi matanya kosong. Mereka minum tapi bukan untuk menikmati hidup, lebih seperti berusaha kabur dari kenyataan. Temannya menawarkan segelas minuman keras. Minum dong, Ben, biar cair suasananya. Benny menolak halus. Temannya mendorong lagi. Sedikit aja, biar nggak tegang. Akhirnya Benny menyerah. Ia mencoba meneguk sedikit, tapi yang ia rasakan bukan kenyamanan, justru sesak di dada. Seolah-olah ada sesuatu dalam dirinya yang menolak keras kehidupan seperti itu. Ia pergi ke balkon klub itu, mencari udara segar. Di sana ia berdiri sendirian, menatap langit Jakarta yang tak bertabur bintang. Apa benar ini hidup? Gumamnya lirih. Bersenang-senang tapi kosong. Malam itu Benny pulang dengan perasaan semakin hampa. Ia mulai sadar, kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan hiburan. Ia pulang ke kontrakan, melepas jaket, dan menatap wajahnya sendiri di cermin. Kenapa hati gue nggak pernah tenang? Ia bertanya dalam hati. Beberapa bulan berlalu, dan kegelisahan itu semakin kuat. Ia mulai sulit tidur. Kadang terbangun tengah malam dengan napas terengah-engah. Kadang ia menahan tangis tanpa alasan yang jelas. Ia mulai merasa takut. Takut pada dirinya sendiri. Tekanan semakin berat ketika keluarganya kembali membanding-bandingkannya dengan kakaknya. Saat satu kesempatan makan malam keluarga,
Ayahnya berkata dengan nada meremehkan. Doni itu calon pemimpin. Dia punya visi, punya ambisi, punya masa depan. Kamu, Ben? Kamu itu biasa saja. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk. Ia tidak marah. Ia sudah terbiasa. Tapi kali ini luka itu terasa lebih dalam. Ia bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar tidak berarti. Hubungannya dengan ibunya pun tak pernah berubah. Sang ibu tidak pernah menanyakan kabarnya dengan tulus. Hanya sekadar basa-basi. Kerjaan aman. Ben, kamu sehat kan? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar hambar. Tanpa perhatian. Tanpa kehangatan. Benny kembali ke kontrakan malam itu dengan hati yang penuh beban. Ia duduk di lantai, mematikan lampu, dan membiarkan dirinya menangis dalam diam. Itu adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia menangis untuk dirinya sendiri. Dalam kesepian itu, ia merasakan dorongan yang sama seperti ketika ia masih kecil, keinginan untuk bicara kepada sesuatu yang belum ia kenal. Ia mulai berdoa, meski ragu. Ya Tuhan, kalau Engkau ada, tunjukkan aku jalan. Aku lelah. Aku capek. Tolong ajari aku untuk hidup. Doa itu begitu jujur, keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam, dari seorang manusia yang kehilangan arah dan butuh pegangan. Namun saat itu, ia tidak tahu bahwa doanya baru saja dikabulkan. Tidak sekaligus. Tidak melalui keajaiban besar. Tapi pelan-pelan. Allah sudah mulai mengetuk pintu hatinya, melembutkannya melalui rasa sakit, mencairkannya melalui kesepian, dan mengarahkannya pada sesuatu yang akan ia temukan dalam perjalanan hidupnya nanti, hidayah. Dan perjalanan itu sebentar lagi dimulai. Ada satu fase dalam hidup manusia yang sering disebut sebagai masa pencarian jati diri. Namun bagi Benny, di usianya yang sudah 30 tahun, pencariannya bukan lagi tentang siapa dirinya, melainkan untuk apa ia hidup. Pertanyaan itu muncul bertubi-tubi dalam pikirannya, mengganggu siang dan malamnya. Hingga pada akhirnya ia merasa, jika ia tidak menemukan jawabannya, ia akan terus hidup dalam kehampaan. Setiap hari rasanya seperti menahan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Di tempat kerja ia terlihat tenang, bahkan kadang humoris. Namun dalam perjalanan pulang, ia berubah menjadi sosok lain, seseorang yang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia sering duduk di bus kota atau KRL, memandang keluar jendela tanpa fokus. Ia merasa seperti sedang berjalan, tetapi tidak menuju kemanapun. Dalam pencariannya akan sesuatu yang bisa mengisi kekosongan batinnya, Benny mulai tertarik pada hal-hal yang sebelumnya tak pernah ia pedulikan. Hal-hal tentang kehidupan, tujuan, takdir, dan Tuhan. Ia mencoba mencari lewat berbagai jalan. Ia mulai dengan membaca buku-buku motivasi. Setiap kali melihat rak buku bertuliskan pengembangan diri di toko buku, ia berhenti sejenak. Ia membeli beberapa buku tentang kesuksesan, tentang filosofi hidup, tentang bagaimana menjadi manusia tangguh. Ia mencoba memahaminya, mencatat kalimat-kalimat yang menurutnya menarik. Namun setiap selesai membaca satu buku, rasa kosong itu kembali. Buku-buku itu seperti mengajarkan cara berdiri tegak, tetapi tidak memberitahu untuk apa ia berdiri. Ia lalu beralih pada video-video motivasi di internet. Banyak orang berbicara tentang semangat hidup, percaya diri, passion, dan mental baja. Awalnya ia merasa termotivasi, tetapi kemudian ia merasa semua itu hanya kata-kata indah tanpa solusi yang benar-benar menyentuh hatinya. Semuanya terasa dangkal, seperti menutup luka dalam dengan perban yang mudah terbuka lagi. Hingga suatu hari, di kantor, terjadi percakapan yang mengubah arah hidupnya. Saat jam istirahat, ia makan siang bersama seorang rekan kerja bernama Farid. Berbeda dari yang lain, Farid bukan orang yang banyak bicara. Ia sederhana, tidak suka ikut gosip kantor, dan setiap kali azan berkumandang, ia pasti pamit untuk salat di musola. Hari itu Benny bertanya, "Rit, gue heran deh, hidup kan susah ya, banyak masalah. Tapi gue jarang banget lihat lu stres.
Kok lu bisa setenang itu? Farid tersenyum kecil. Nggak juga, Ben. Gue juga punya masalah. Tapi gue percaya aja, semua masalah pasti ada penyelesaiannya. Percaya gitu aja? Sama siapa? Tanya Benny. Sama Allah, jawab Farid singkat. Tapi mantap. Nama itu, Allah, terdengar asing namun menenangkan di telinga Benny. Ia tidak menjawab. Farid pun tidak memaksa. Pembicaraan sore itu berakhir begitu saja, namun menancap dalam hati Benny. Malamnya, Benny tidak bisa tidur. Ia teringat sikap Farid. Apa yang bikin dia setenang itu? Pikirnya, kenapa dia nggak takut sama masa depan seperti gue? Keesokan harinya, Benny kembali makan siang bersama Farid. Mereka berbicara banyak hal. Tentang hidup, tentang kehilangan, tentang rasa takut, tentang perjalanan manusia mencari sesuatu yang disebut kebahagiaan. Di akhir percakapan, Farid bertanya, Ben, lu percaya Tuhan nggak? Pertanyaan itu membuat Benny terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab pelan. Gue, nggak tahu. Farid tidak terkejut. Ia hanya berkata, mungkin sekarang saatnya lu nyari tahu. Sejak hari itu, Benny mulai mencari. Ia tidak langsung belajar agama, tidak juga langsung tertarik pada Islam. Ia justru membaca banyak buku tentang filsafat, sejarah, dan bahkan sains. Ia ingin memahami keberadaan manusia dan alam semesta. Ia membaca tentang Socrates, Plato, Nietzsche, dan Descartes. Setiap buku membuka pikiran, tetapi tidak memberi ketenangan. Pikiran Benny semakin kritis, tetapi hatinya tetap hampa. Ia kemudian mulai membaca tentang agama, bukan untuk meyakini, tetapi untuk mencari tahu. Ia mempelajari ajaran agama yang dianut keluarganya sejak lahir, tetapi entah kenapa hatinya tetap kosong. Ia mencoba menghadiri pertemuan keagamaan yang pernah diikuti keluarganya, tetapi ia merasa semuanya hanya tradisi, bukan kebenaran yang hidup. Hingga suatu hari, ia menemukan sebuah buku kecil yang dijual pedagang buku bekas di pinggir jalan. Sampulnya lusuh, tetapi judulnya menarik perhatian. Mengapa saya mencari Tuhan? Isinya kisah perjalanan seseorang yang menemukan Tuhannya setelah melalui pencarian panjang. Di dalam buku itu, satu kalimat mengguncang hati Benny. Jika kamu mencari Tuhan dengan logika, kamu akan kelelahan. Tapi jika kamu mencarinya dengan hatimu, kamu akan menemukan jalan. Kalimat itu menempel dalam pikirannya. Ia sadar selama ini ia mencari dengan pikirannya, bukan hatinya. Suatu sore, Farid kembali bertanya padanya saat mereka duduk di kantin perusahaan. Ben, lu keberatan kalau ikut gue sebentar? Kemana? Tanya Benny. Ke masjid dekat sini. Gak usah takut. Gue gak akan ngajak lu jadi apa-apa. Cuma, coba dengar aja. Benny ragu. Ia tidak pernah masuk ke masjid sebelumnya. Namun entah kenapa, hatinya mendorong. Seolah ada yang memanggil. Ia akhirnya ikut. Masjid itu tidak besar. Sederhana, tenang, bersih. Saat Benny masuk, ia merasa ada hawa berbeda. Bukan sesuatu yang mistis, tapi seperti ketenangan yang sangat dalam. Ia duduk di pojok, sementara Farid maju untuk salat. Benny memperhatikan orang-orang yang datang. Ada anak muda, ada bapak tua, ada pekerja berseragam, ada satpam. Mereka datang dengan pakaian sederhana, tetapi wajah mereka tampak tenang. Tidak ada topeng sosial, tidak ada kemewahan, tidak ada gengsi. Mereka semua bersujud dalam kerendahan hati yang sama. Benny memperhatikan gerakan salat mereka, terutama saat mereka bersujud. Ada sesuatu yang membekas dalam pikirannya. Kenapa mereka terlihat damai saat menempelkan kening mereka ke lantai? Setelah salat, seorang ustaz memberikan kajian singkat. Temanya sederhana, tentang hati yang gelisah. Saudara-saudaraku, ujar ustaz itu pelan, hati manusia diciptakan gelisah. Tidak akan pernah tenang sampai kembali kepada yang menciptakannya. Sehebat apapun kau mengejar dunia,
kau tetap akan merasa kurang. Tapi sekali saja kau mengenal Allah, hidupmu akan berubah. Bukan karena masalah selesai, tapi karena hatimu dikuatkan. Benny tersentak. Rasanya seperti kalimat itu ditujukan langsung kepadanya. Ia tidak paham seluruh isi ceramah itu, tapi satu kalimat tertanam kuat dalam hatinya. Hati yang jauh dari Tuhan adalah hati yang paling menderita. Malam itu, setelah ia kembali ke kontrakan, ia belum bisa tidur. Bukan karena gelisah, tapi karena sesuatu dalam hatinya mulai bergerak. Perlahan, tapi nyata. Ia memandang ke langit-langit kamarnya dan berkata pelan, "Apa ini jalan yang harus gue tempuh?" Ia belum tahu jawabannya, tapi ia tahu satu hal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, hatinya tidak takut melangkah. Pencariannya belum berakhir, justru baru saja dimulai. Malam itu, Benny berdiri di depan cermin kecil di kamar petakan sempit yang ia sewa di pinggiran kota. Tubuhnya tampak jauh lebih kurus dibandingkan beberapa bulan lalu. Mata cekungnya mencerminkan kelelahan hidup, tetapi ada sesuatu yang berbeda kini. Tatapan itu memancarkan harapan, sesuatu yang dulu bahkan tidak pernah ia miliki. Sudah sebulan ia menjadi seorang mualaf. Ia mulai belajar membaca doa-doa pendek, mempelajari cara wudhu dan sholat dari buku panduan yang diberikan Ustaz Rahmat. Namun satu hal yang belum pernah ia lakukan, sholat berjamaah di masjid. Ia terlalu malu, terlalu takut terlihat bodoh. Ia takut salah gerakan, takut orang-orang menertawakannya karena bacaan yang masih terbata-bata. Bahkan ia takut dianggap pura-pura masuk Islam, seperti yang sering dituduhkan orang-orang kepadanya belakangan ini. Tapi malam ini ia memutuskan sesuatu. Ia harus berani melangkah. Menjelang maghrib, Benny keluar dari kamar kosnya. Dia menatap ke arah masjid kecil di ujung gang. Hanya berjarak kurang dari 300 meter. Azan menggema dari masjid itu, seolah memanggilnya. Namun langkah kakinya terasa berat. "Wah, mau ke masjid, Mas?" tanya seorang bapak tetangga kos yang sedang duduk di bangku bambu depan rumah. Benny mengangguk ragu. "Iya, Pak. Cuma baru pertama kali." "Bismillah aja. Allah yang penting lihat niat, Mas," kata tetangga itu sambil tersenyum ramah. Kata-kata sederhana itu memberi Benny kekuatan kecil. Ia melanjutkan langkahnya. Namun setiap melangkah, ia merasa ada suara yang membisikkan keraguan di kepalanya. "Kamu gak pantas. Kamu bahkan belum bisa baca Al-Fatihah dengan baik. Untuk apa pura-pura jadi orang saleh?" Bisikan itu membuat langkahnya berhenti beberapa kali. Tapi setiap kali ia ingin kembali ke kamar, ia teringat satu hal, ketenangan yang ia rasakan saat pertama kali mengucapkan syahadat. Ketenangan itu datang berbisik lembut. Allah tidak melihat masa lalumu, Dia melihat keinginanmu berubah. Dengan napas berat, ia akhirnya masuk ke pekarangan masjid. Masjid itu sederhana, hanya berukuran 6x6 meter dengan cat putih yang mulai memudar. Karpet hijau terlihat sudah lama, tapi masih bersih terawat. Dari kejauhan ia mendengar orang-orang membaca surat Yasin bersama sebelum sholat berjamaah. Benny berhenti di depan tempat wudhu. Ia mengambil napas panjang. "Ayo, kamu sudah belajar. Kamu bisa." Dengan perlahan ia menyalakan keran air. Disinilah masalahnya dimulai. Orang-orang di tempat wudhu menatapnya sekilas. Benny gugup. Tangannya gemetar. Ia berhenti di tengah proses wudhu karena panik lupa urutannya. Air mengalir sia-sia. Detik-detik berjalan, kecemasannya semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba seseorang mendekat. "Mas, wudhunya kesusahannya." Suara itu lembut dan bersahabat. Benny menoleh. Seorang pemuda berwajah teduh berdiri di sebelahnya. Ia tersenyum ramah. "Saya Faris. Mau saya bantu?" Benny menunduk malu. Iya, Mas. Saya baru belajar." "Oh, alhamdulillah. Senang banget ada saudara baru yang semangat belajar. Yuk, bareng-bareng." Tanpa menghakimi, tanpa menyinggung masa lalu,
Faris membimbing Benny berwudu dengan benar, dengan sabar dan penuh pengertian. Benny merasa seperti seorang anak kecil yang baru belajar berjalan, tapi Faris tidak tertawa sedikit pun. Justru ia memberi dukungan. Yang penting jangan takut salah. Allah sayang sama orang yang mau belajar, kata Faris. Untuk pertama kalinya, Benny merasa nyaman berada di dekat seseorang sejak keluarganya menolak dirinya. Ia merasa tidak sendirian. Saat iqamah dikumandangkan, para jamaah berdiri membentuk barisan. Benny berdiri di barisan paling belakang. Ia memegang buku kecil doa di sakunya, berharap bisa mengintip bacaan sholat nanti jika lupa. Tetapi ia merasa canggung dan takut salah. Namun ketakutannya langsung runtuh saat imam mulai membaca lantang. Allahu Akbar. Kata itu mengguncang hatinya. Ia mengikuti gerakan setelahnya. Pelan-pelan, hati-hati, penuh kehati-hatian. Ia salah beberapa gerakan, telat rukuk beberapa kali, terlambat sujud. Ia malu. Tapi entah kenapa, rasa malu itu berubah jadi haru. Di rakaat terakhir, ia tiba-tiba terisak. Air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena sesuatu yang baru ia rasakan. Ketundukan. Kecilnya dirinya di hadapan Tuhan. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa pulang. Setelah salam, beberapa jamaah menyalaminya. Mas baru ya? Alhamdulillah, semoga istiqomah. Main kesini sering-sering ya, Mas. Ia kaget. Ia kira orang-orang akan curiga. Ia kira mereka akan memandangnya dengan sinis. Nyatanya, ia disambut hangat. Faris mendekat. Mas tinggal di sekitar sini? Iya, jawab Benny pelan. Di gang sebelah. Saya Benny. Kalau butuh apa-apa, bilang saja. Saudara sesama muslim saling menolong, katanya sambil menepuk bahu Benny. Kata-kata itu menusuk hati Benny. Saudara? Sudah lama ia tidak mendengar kata itu. Keluarganya sendiri bahkan sudah tidak mengakuinya. Saat berjalan pulang, Benny menatap langit. Malam tampak lebih indah dari biasanya. Ia merasa dadanya lapang, seperti beban yang ia pikul selama ini perlahan terangkat. Di depan pintu kamar kosnya, ia menahan tangis. Ya Allah, terima kasih. Aku pikir aku sendirian, tapi ternyata Engkau selalu ada. Malam itu, sebelum tidur, ia membuka mushaf kecil. Ia membaca terjemahan satu ayat yang pernah diberikan Ustaz Rahmat. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6. Untuk pertama kali, ia mempercayai kalimat itu sepenuh hati. Ini baru langkah kecil. Tapi langkah kecil ini adalah awal dari perjalanan panjangnya menuju hidup yang baru. Dan ia berjanji, ia tidak akan menyerah. Meski jalan ini berat, ia kini tahu, ia sedang berjalan menuju cahaya. Pagi itu, Benny menatap lembaran uang yang tersisa di dompetnya. Hanya Rp27.000. Uang itu harus cukup untuk makan beberapa hari ke depan. Ia belum menemukan pekerjaan tetap sejak keluar dari rumah orang tuanya. Sebelumnya ia bekerja di toko bangunan milik pamannya. Tetapi sejak keluarganya menolak keputusannya memeluk Islam, ia dipecat tanpa penjelasan. Kos sederhana tempat ia tinggal pun belum dibayar 3 minggu. Pemilik kos, Mak Siti, seorang ibu tua yang tinggal sendirian, masih memberi waktu. Tapi Benny mulai sungkan. Hari itu ia memutuskan keluar rumah lebih pagi untuk mencari pekerjaan. Ia membawa map berisi beberapa lembar fotokopi ijazah SMA dan daftar riwayat hidup seadanya. Ia berjalan kaki dari gang ke gang, dari toko ke toko, menawarkan diri bekerja apa saja. Namun jawaban yang ia dapat selalu sama. Maaf, belum butuh orang. Tinggalkan nomor telepon, nanti kami hubungi. Hingga tengah hari, ia belum mendapat harapan. Siang itu ia berhenti di depan sebuah warung soto sederhana. Perutnya sudah sejak pagi belum terisi apapun. Ia menatap harga seporsi soto yang terpampang di papan. Rp12.000. Jika ia makan sekarang,
Uangnya tinggal Rp15.000. Tapi jika tidak makan, ia akan lemas dan tidak kuat melanjutkan mencari pekerjaan. Ia masuk dan memesan 1 porsi soto. Saat menyuap sendok pertama, ia menutup mata. Badannya gemetar kecil. Betapa mewahnya semangkuk soto di saat seperti ini. Usai makan, ia membayar dengan penuh perhitungan. Uang kembalian disimpannya hati-hati, seolah itu adalah harta terpenting di dunia. Menjelang sore, ia kembali ke kos. Badannya sangat letih, pikirannya berat. Ia duduk lemas di tepi tempat tidur tipis yang mulai robek di beberapa bagian. Ia menatap langit-langit kamar. Ya Allah, apa aku salah langkah? Bisiknya lirih. Namun ia cepat-cepat menepis pikiran itu. Ia mengingat pesan Ustaz Rahmat. Orang beriman pasti diuji. Bukan untuk dijatuhkan, tapi untuk dikuatkan. Setelah mandi dan berwudu, ia bergegas ke masjid untuk sholat maghrib. Meski ekonominya sulit, ia menjaga satu hal, jangan meninggalkan sholat. Hanya itu yang membuatnya tetap bertahan saat dunia seolah menolaknya. Di masjid, ia bertemu Faris lagi. Setelah sholat, Faris menghampirinya. "Mas, gimana harinya?" "Alhamdulillah, masih bisa berjalan," jawab Benny tersenyum tipis. Ia tidak pernah menceritakan kesulitannya kepada orang lain. Menurutnya, mengeluh tidak akan membuat kondisi berubah. Namun Faris seperti bisa membaca suasana hati. Kalau lagi kesusahan, jangan dipendam sendiri. Islam mengajarkan kita saling menolong. Benny hanya tersenyum. "Terima kasih, Mas Faris. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Esok harinya, Benny bangun dengan semangat baru. Ia memutuskan untuk tidak menyerah. Selama ia masih punya tenaga, ia akan pergi mencari pekerjaan lagi. Tapi pagi itu, sebelum ia sempat keluar, Mak Siti mengetuk pintu kamarnya. "Benny, ibu mau bicara sebentar," kata Mak Siti dengan lembut. Benny deg-degan. Mungkin ini tentang uang kos yang belum dibayar. Ia menarik napas dan menatap Mak Siti dengan sopan. "Iya, Bu. Mohon maaf kalau saya banyak merepotkan." "Tidak, Bu tidak mau menagih. Ibu cuma bertanya, kamu sudah makan hari ini?" Pertanyaan itu membuat Benny terdiam. Ia tidak bisa berbohong. Ia hanya menggeleng pelan. Mak Siti tersenyum lalu memberikan sebungkus nasi. "Ini tadi ibu masak sayur lodeh. Makan dulu, Nak." Benny menerima itu dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu. Semoga Allah membalas kebaikan ibu." Mak Siti mengangguk pelan. "Ibu bukan orang Islam, tapi ibu tahu satu hal, orang baik harus ditolong. Kamu anak baik. Benny, jangan menyerah." Kata-kata itu membuat dada Benny hangat. Ternyata masih ada orang baik di dunia ini. Hari itu ia kembali keluar untuk mencari pekerjaan. Ia mencoba pabrik kecil, gudang sembako, toko besi, bahkan konter HP. Namun hasilnya tetap nihil. Saat sore tiba dan ia kelelahan, ia berhenti di sebuah masjid besar di pinggir jalan. Ia masuk untuk sholat asyar. Sehabis sholat, ia duduk bersandar di tembok masjid. Hatinya mulai gelisah lagi. Saat itu seorang pria tua bertongkat menghampirinya. "Nak, kamu dari tadi terlihat gelisah. Kenapa?" Benny ragu menjawab, tapi pria itu mengeluarkan air putih dari tasnya. "Minum dulu, baru cerita kalau mau." Untuk pertama kalinya sejak pergi dari rumah, Benny merasa nyaman untuk berbicara. Ia menceritakan keadaannya, tanpa dramatisasi, tanpa meminta belas kasihan. Ia hanya bercerita apa adanya. Pria itu tersenyum. "Nak, setiap orang diuji dengan sesuatu. Ujianmu adalah ekonomi dan kesabaran. Tapi jangan lupa, Allah tidak akan membiarkanmu sendirian." Benny mengangguk. "Kamu sudah berusaha?" tanya pria itu. "Sudah, Pak. Setiap hari saya keliling cari kerja." "Kalau begitu, teruslah berusaha.
Tapi jangan lupa satu hal, minta pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Pria itu kemudian bangkit pelan dan menepuk bahunya. Besok datang lagi ke masjid ini waktu duha. Saya ingin mengenalkanmu pada seseorang. Siapa, Pak? Kamu datang dulu saja. Keesokan harinya, Benny kembali ke masjid besar itu. Ia datang lebih awal dari waktu yang dijanjikan. Ia sholat duha untuk pertama kali dalam hidupnya. Dalam doanya ia berkata, "Ya Allah, aku tidak meminta kekayaan. Aku hanya ingin bertahan hidup tanpa melanggar aturan MU. Jika ini jalan yang harus aku tempuh, kuatkan aku." Setelah salam, pria tua itu datang. Kali ini bersama seorang pria lain berusia sekitar 40-an. "Ini Pak Fadli," kata pria tua itu. "Beliau pemilik usaha mebel di dekat sini. Dia sedang butuh karyawan baru." Benny menatap pria itu penuh harap. "Saya mau bekerja apa saja, Pak." Pak Fadli memperhatikan Benny beberapa detik. "Kamu siap kerja keras? Mulai dari nol." "Saya siap, Pak. Saya tidak takut kerja berat." "Baik, kamu mulai hari ini." Benny tertegun. "Sungguh, Pak." Pak Fadli mengangguk. "Tapi aku punya satu syarat." "Apa, Pak?" "Jangan tinggalkan sholat." Benny tersenyum. "Insya Allah, Pak. Saya janji." Sore itu, Benny berjalan pulang dengan langkah ringan. Ia tidak lagi memikirkan uang yang tersisa hanya 8.000 rupiah di sakunya. Ia tidak lagi memikirkan hinaan dari keluarganya. Hari itu, ia belajar satu hal. Saat kita bertahan dengan kesabaran, Allah akan mengirim pertolongannya di saat yang tepat. Malam itu, sebelum tidur, ia memandang langit dari jendela kecil kamarnya dan berbisik lirih. "Ya Allah, terima kasih. Aku tidak akan menyerah." Dan untuk pertama kali ia benar-benar percaya, perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Bekerja di bengkel mebel milik Pak Fadli menjadi titik balik dalam hidup Benny. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan hidup terombang-ambing, ia memiliki penghasilan tetap, meski tidak besar. Yang lebih penting lagi, Pak Fadli memperlakukan Benny bukan hanya sebagai pekerja, tapi juga sebagai saudara seiman. Benny diajari ketelitian, kejujuran, dan tanggung jawab. Setiap kali ia lelah, ia mengingat pesan sederhana dari majikannya itu. Kerja itu ibadah kalau niatnya benar. Namun, hidup tidak pernah berjalan mulus selamanya. Keimanan yang tumbuh dalam dada Benny mulai diuji dengan cara yang tidak terduga, melalui fitnah, godaan dunia, dan bisikan-bisikan lama yang berusaha menariknya kembali menuju kegelapan. Benny sebenarnya bukan tipe orang yang banyak bicara. Di tempat kerja, ia lebih memilih fokus pada pekerjaannya, mengamplas kayu, memotong papan, atau merakit meja dan kursi. Ia tidak banyak ikut bergurau dengan yang lain. Awalnya ini tidak menjadi masalah, hingga suatu hari fitnah mulai berembus. "Ben, hati-hati sama si Benny," bisik salah satu pekerja lama kepada yang lain. "Dia itu mualaf. Siapa tahu niatnya cuma numpang hidup. Jangan percaya sama orang kayak gitu." Awalnya itu hanya omongan kecil, tapi lambat laun berkembang jadi tuduhan yang lebih besar. Suatu pagi, bengkel geger karena uang kas harian di laci kantor hilang. Nominalnya tidak besar, hanya sekitar 400.000 rupiah, tapi cukup membuat suasana memanas. Semua pekerja dikumpulkan. Satu persatu diminta keterangannya. Dan seperti yang sering terjadi, kecurigaan tanpa bukti itu pun dilemparkan kepada orang yang paling mudah disalahkan. "Pak, semalam cuma Benny yang lembur. Jangan-jangan dia yang ngambil," kata salah satu pekerja bernama Johan dengan nada menuduh. Benny terkejut. "Saya bersumpah, Pak, saya tidak mengambil uang itu. Saya lembur hanya untuk menyelesaikan pesanan rak buku." Namun kecurigaan sudah terlanjur tumbuh. Beberapa pekerja mengangguk, seolah mendukung tuduhan itu. "Kamu baru di sini, Ben," tambah yang lain. "Kami nggak kenal siapa kamu sebenarnya."
Hati Benny perih. Ia sudah berusaha jujur, bekerja keras, tidak pernah menuntut apapun. Tapi tetap saja, masa lalunya kembali menimpanya. Ia disudutkan tanpa kesempatan membela diri. Namun, di tengah situasi yang panas itu, Pak Fadli berdiri. "Cukup," ucapnya tegas. "Jangan menuduh tanpa bukti. Saya lebih kenal siapa Benny ketimbang kalian. Kalau ada yang mencurigai seseorang, buktikan dengan fakta. Jangan asal fitnah." Suasana langsung diam. "Dan satu lagi," lanjut Pak Fadli, "kalau uang itu benar-benar hilang, saya yang akan menggantinya. Kalian kembali bekerja." Para pekerja pun bubar. Meski beberapa masih melirik sinis kepada Benny, pemuda itu berdiri terpaku, menunduk dalam-dalam. "Terima kasih, Pak," ucap Benny lirih. Pak Fadli hanya menepuk bahunya. "Jujur itu mahal. Benny, kalau kamu memang tidak salah, Allah yang akan membelamu." Seminggu berlalu setelah kejadian itu. Suasana di bengkel kembali normal. Namun Benny tahu beberapa orang masih tidak suka padanya. Ia tidak peduli. Yang penting ia bekerja dengan baik dan halal. Namun ujian yang lebih besar datang diam-diam. Sore itu, ketika Benny sedang pulang kerja, ia bertemu seseorang yang tidak pernah ia bayangkan. Reno, teman lamanya sewaktu di kampung. Reno dulu dikenal sebagai tukang taruhan dan sering berurusan dengan dunia gelap. Ia tersenyum lebar saat melihat Benny. "Woi, Ben, kamu di sini rupanya." Benny kaget. "Ren, kamu ngapain di sini?" Mereka duduk sebentar di sebuah warung. Obrolan pun mengalir. Sampai akhirnya Reno menawarkan sesuatu yang mencurigakan. "Ben, kamu sekarang kerja di mana? Gajinya berapa?" "Aduh, jangan bilang kecil amat," cibir Reno. "Begini, aku ada kerjaan cepat. Modal kecil, untung besar. Kamu minat?" Benny langsung waspada. "Kerjaan apa?" "Jadi kurir barang." "Tenang, bukan narkoba. Tapi, ya kamu gak usah banyak tanya. Yang penting halal," kata Reno sambil tertawa licik. Benny menggeleng tegas. "Aku gak mau kerja yang gak jelas." Reno mendekat dan berbisik. "Come on, Ben. Hidup susah itu cuma buat orang yang gak pakai otak. Kamu kan butuh uang. Tinggal pilih, miskin dan pura-pura suci, atau kaya cepat." Kalimat itu terngiang kuat di kepala Benny. Uang banyak, hidup mudah, tidak lagi khawatir bayar kos, bisa makan enak, tidak lagi dihina sebagai pemuda gagal. Tapi ia ingat apa yang diajarkan Islam. Rezeki haram menghancurkan hidup. "Maaf, Ren," kata Benny mantap. "Aku pilih rezeki sedikit tapi berkah. Jangan ajak aku lagi." Reno tertawa mengejek. "Pantes aja keluargamu buang kamu. Kamu lemah, Ben." Kalimat itu menusuk sangat dalam. Tapi ia tetap memilih pergi. Kali ini ia menang melawan godaan, meski hatinya kembali berdarah. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Allah menunjukkan kuasanya. Uang kas bengkel yang hilang ditemukan kembali. Ternyata uang itu tidak hilang, melainkan terjatuh di balik lemari ketika buku kas dipindahkan. Pak Fadli memanggil semua pekerja dan menjelaskan hal itu. Ia kemudian memandang Benny. "Aku minta maaf atas tuduhan yang kamu terima." Benny menunduk. "Tidak apa-apa, Pak." Perlahan, sebagian pekerja mulai menghormati Benny. Mereka melihatnya tetap bekerja dengan tekun meski difitnah. Ia tidak membalas, tidak membenci, tidak berhenti berbuat baik. Bahkan satu hari, saat ada pekerja lain yang kesulitan uang, Benny diam-diam memberikan setengah dari gajinya untuk membantu. Karena itu, beberapa orang mulai berkata, "Orang itu memang beda." Sorot matanya jujur. Mungkin benar, Tuhan memang bimbing dia ke jalan yang baik. Suatu sore, saat hendak pulang, Pak Fadli memanggil Benny. "Mulai besok, kamu masuk bagian produksi utama.
gajimu naik. Dan satu lagi, aku ingin kamu jadi asisten kepercayaanku. Benny terkejut. Tapi, kenapa saya, Pak? Karena kamu orang jujur. Dan bengkel ini butuh orang jujur. Benny menatap lantai, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia mengingat saat-saat ia hampir menyerah dulu. Saat ia merasa hidupnya hancur. Tapi sekarang, sedikit demi sedikit Allah menunjukkan, tidak ada kesabaran yang sia-sia. Malam itu, ia menangis dalam sujud panjang. Ya Allah, terima kasih. Aku tidak punya siapa-siapa di dunia ini selain Engkau. Tapi Engkau cukup bagiku. Ujian tidak selesai di sini. Tapi kini Benny tahu satu hal. Iman bukan hanya ucapan. Iman harus dipertahankan dalam ujian. Dan setiap kali ia bersabar, Allah menepati janjinya, memberi jalan keluar dari arah yang tak disangka-sangka. Sejak dipercaya menjadi asisten produksi di bengkel mebel milik Pak Fadli, hidup Benny mulai menemukan pijakannya. Meski gajinya tidak besar, cukup baginya untuk makan teratur, membayar kos, dan bahkan menabung sedikit demi sedikit. Ia merasa hidupnya jauh lebih terarah. Ia tetap menjaga sholat 5 waktu, memperbaiki bacaan Al-Quran, bahkan mulai rutin menghadiri kajian setiap malam Jumat. Namun dalam perjalanan menuju kebaikan, Allah selalu memberi ujian, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengukur seberapa kuat kesungguhan hambanya. Dan ujian kali ini datang dalam bentuk yang tidak pernah Benny duga. Cinta. Hari itu, bengkel mendapat pesanan besar, membuat set furnitur ruang tamu untuk seorang pelanggan baru. Benny dan tim diminta mengantar pesanan itu ke alamat pembeli di kawasan perumahan menengah di pinggiran kota. Setibanya di sana, mereka disambut seorang pria berusia sekitar 50-an, ramah dan berharisma. Silakan masuk, ini barangnya tolong dipasang di ruang tamu, katanya. Nama saya Pak Hasan. Benny memimpin pemasangan furnitur, memeriksa setiap sudut agar pelanggan puas. Saat mereka bekerja, seseorang keluar dari dalam rumah. Seorang perempuan muda menghidangkan minuman. Ini tehnya, silakan diminum, ucapnya sambil tersenyum. Benny tertegun sesaat. Ia tidak bermaksud menatap lama, namun sikap perempuan itu sopan dan wajahnya lembut. Ia segera menunduk menjaga pandangan, seperti yang diajarkan Islam. Pak Hasan memperkenalkan, ini anak saya, Aisyah. Assalamualaikum, ucap Aisyah pelan. Waalaikumsalam, jawab Benny sopan. Kerja pemasangan selesai menjelang sore. Sebelum pulang, Pak Hasan menepuk bahu Benny. Pekerjaan kalian rapi. Saya suka. Kamu orangnya teliti. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah kalau Bapak puas. Pak Hasan tersenyum. Kalau tidak keberatan, bolehkah kamu kadang datang ke sini membantu memperbaiki beberapa perabot lama saya? Saya butuh tukang yang bisa dipercaya. Benny mengangguk mantap. Insya Allah, Pak. Selama saya bisa, saya akan datang. Tak disangka, tawaran sederhana itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Beberapa minggu kemudian, Benny sering datang ke rumah Pak Hasan untuk memperbaiki lemari, memperkuat bingkai pintu, hingga mengganti engsel jendela. Setiap kali ia datang, Aisyah selalu menyajikan teh hangat atau air putih. Mulanya mereka hanya bertegur sapa singkat, tapi lama-lama percakapan ringan pun mulai terjalin. Hari ini kerja sendiri? Tanya Aisyah suatu siang sambil meletakkan segelas teh di atas meja. Saya ditemani sama Palu dan Obeng, jawab Benny sambil tersenyum kecil. Aisyah tertawa ringan. Humornya halus ya. Benny hanya tersenyum sopan. Ia sadar batasan. Ia menjaga diri. Tapi diam-diam, ia mulai kagum pada Aisyah. Perempuan itu santun dan rendah hati. Tidak seperti kebanyakan anak orang berada. Penampilannya sederhana dan matanya meneduhkan. Namun setiap rasa yang muncul selalu ia lawan dengan doa. Ia tahu, godaan hati bisa menjatuhkan seseorang jika tidak dijaga dengan iman. Di sisi lain, Aisyah juga mulai memperhatikan Benny. Ia heran,
Pemuda itu bekerja keras tapi tidak pernah mengeluh. Selalu menunduk saat berbicara. Tidak main mata seperti lelaki lain. Bahkan ia beberapa kali melihat Benny meminta izin salat zuhur di musola rumah. Dalam hati Aisyah berkata, laki-laki seperti ini langka. Suatu sore, setelah selesai memperbaiki rak buku, Pak Hasan memanggil Benny ke teras. Ben, boleh saya tanya sesuatu? Tentu, Pak. Kamu jarang bercerita tentang keluargamu. Kamu tinggal dengan siapa? Benny terdiam sejenak. Pertanyaan itu selalu menjadi titik lemahnya. Namun ia memilih berkata jujur. Saya tinggal sendiri, Pak. Keluarga tidak menerima saya lagi. Pak Hasan mengerutkan alis. Kenapa begitu? Saya mualaf, Pak, jawab Benny pelan. Mereka tidak terima saya masuk Islam. Pak Hasan terdiam beberapa detik. Sorot matanya berubah lembut. Sabar ya, Nak. Allah memilihmu karena Dia percaya kamu kuat. Benny menunduk, menahan haru. Dan kamu tidak perlu malu dengan masa lalu. Yang penting bagaimana kamu hidup hari ini dan besok. Hari itu, Benny pulang dengan perasaan hangat. Ia merasa dihargai. Ia tidak dinilai dari masa lalunya, tapi dari perjuangannya. Namun siapa sangka, pembicaraan itu ternyata menjadi jalan takdir yang lain. Seminggu kemudian, Benny dipanggil lagi oleh Pak Hasan. Kali ini suasananya sedikit berbeda. Mereka duduk di ruang tamu, dan Aisyah ikut duduk di samping ayahnya. Ben, kata Pak Hasan pelan, saya sudah lama memperhatikanmu. Kamu bukan hanya pekerja baik, tapi juga orang yang menjaga akhlak. Benny mengangguk, bingung harus membalas apa. Saya tidak suka bertele-tele. Saya ingin tanya langsung. Pak Hasan menatap dalam. Kamu sudah siap berumah tangga? Pertanyaan itu membuat Benny terkejut. Ia bahkan hampir menjatuhkan gelas di tangannya. Pak, saya tidak memaksa, lanjut Pak Hasan. Saya hanya ingin menawarkan sesuatu. Jika kamu bersedia, saya ingin menjodohkanmu dengan Aisyah. Ruangan mendadak hening. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Aisyah menunduk. Wajahnya memerah, tetapi ia tidak terlihat keberatan. Sementara itu, hati Benny bergemuruh hebat. Ia tidak pernah membayangkan hal ini. Ia bukan siapa-siapa. Ia hanyalah seorang pemuda yang ditinggalkan keluarganya, bekerja kasar untuk menyambung hidup. Apa pantas ia meminang wanita baik seperti Aisyah? Pak, ucap Benny pelan. Aisyah itu perempuan yang baik. Tapi saya tidak punya apa-apa. Mau melamar pun saya tak sanggup. Pak Hasan tersenyum bijak. Yang saya inginkan bukan calon menantu kaya. Saya ingin menantu yang bisa membimbing anak saya menuju surga. Soal nafkah, yang penting halal dan penuh tanggung jawab. Benny menarik napas panjang. Air matanya hampir jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Ia tidak sedang bermimpi. Allah benar-benar mengangkat kehidupannya sedikit demi sedikit. Namun ia juga tahu, keputusan besar tidak bisa diambil tergesa-gesa. Ia butuh waktu. Beri saya kesempatan untuk istiharah dulu, Pak, ucap Benny tulus. Pak Hasan mengangguk. Silakan, Nak, kami tunggu jawabanmu. Malam itu, Benny sholat istiharah dengan hati bergetar. Ia memohon petunjuk dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, jika ini baik untuk dunia dan akhiratku, mudahkanlah jalannya. Jika ini buruk bagiku, jauhkanlah. Selama berhari-hari, ia merenungkan semuanya. Ia berbicara dengan Ustaz Rahmat. Ia meminta nasihat Pak Fadli. Dan jawaban yang ia dapat selalu sama. Jika engkau menikah karena Allah, jangan takut memulai dari nol. 3 hari kemudian, Benny kembali ke rumah Pak Hasan. Dengan suara mantap ia berkata, Insya Allah, saya siap melamar Aisyah, jika Aisyah pun ridha. Aisyah mengangguk pelan, tersenyum malu. Insya Allah. Rasanya seperti mimpi.
Tetapi ini adalah kenyataan. Allah mempertemukannya dengan ujian yang menjadi rezeki. Cinta yang datang bukan untuk merusak, tapi untuk menguatkan iman. Namun Benny tahu satu hal, ujian dalam pernikahan tidak akan mudah. Justru hidup baru akan benar-benar dimulai. Waktu berjalan tanpa terasa. Sudah hampir 3 tahun sejak Benny memeluk Islam dan meninggalkan masa lalunya yang kelam. Hidupnya kini jauh berbeda dibanding hari-hari ketika ia tidur memeluk tas ransel lusuh di emperan toko dan hidup dari sisa makanan. Meski hidupnya belum 100% mapan, tapi hari ini hatinya jauh lebih tenang, langkahnya lebih ringan, dan senyumnya lebih tulus. Toko elektronik kecil yang dulu ia rintis dengan modal pinjaman dari Pak Hadi kini berkembang pesat. Ia berhasil membangun jaringan ke beberapa kota di Jawa Tengah dan membuka toko cabang kecil-kecilan di Semarang. Bukan hanya itu, ia juga menggaji karyawan, mayoritas anak muda yatim piatu dan anak jalanan yang ia rekrut untuk diajari bekerja. Bagi Benny, membangun bisnis bukan hanya soal uang, tapi soal memberi manfaat. Ia tinggal di rumah kontrakan sederhana dekat masjid. Rumah kecil itu tak seberapa, tapi cukup baginya, cukup hangat, cukup nyaman, cukup untuk menampung kesyukuran. Jauh berbeda dari rumah besar milik keluarganya yang dulu penuh dingin dan kemarahan. Kini, rumah kecil Benny justru jauh lebih terasa hidup karena dihiasi tilawah Quran setiap pagi dan doa selepas salat. Namun, satu hal yang masih menjadi beban pikirannya, keluarganya. Sejak ia diusir, tak pernah lagi ada komunikasi. Benny sudah berkali-kali mencoba memberi kabar, bahkan mengirim bantuan diam-diam setiap lebaran, tapi tidak pernah ada balasan. Di mata keluarganya, ia tetap dianggap pengkhianat karena meninggalkan agama keluarga. Luka itu masih tersisa, tapi Benny memilih tidak membalas kebencian. Ia percaya, yang bisa meluluhkan hati bukan kata-kata, melainkan doa dan kesabaran. Suatu hari, selepas salat Asyar di masjid, Benny didatangi seorang anak kecil membawa surat. Nafasnya terengah-engah, seperti habis berlari jauh. Mas Benny, ini ada surat dari rumah sakit, kata anak itu sambil menyerahkan amplop putih. Benny kaget. Rumah sakit? Ia buru-buru membuka surat itu. Nama pengirimnya membuat tubuhnya lemas mendadak. RSUD Bandung atas nama Ibu Ratna Rahayu. Dunia serasa berhenti berputar sesaat. Itu nama ibunya. Ibu yang selalu ia rindukan, ibu yang selama ini menolak menerima teleponnya, ibu yang bahkan tak mau menatap wajahnya saat ia meminta maaf terakhir kali dahulu. Ada secuil harap sekaligus ketakutan yang menyesakkan dada. Tanpa menunggu lama, Benny langsung berkemas dan membeli tiket bus menuju Bandung malam itu juga. Perjalanan 9 jam itu terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Hatinya dipenuhi pertanyaan. Apa ibunya sakit parah? Apa ini kesempatan Allah mempertemukan mereka kembali? Atau, apakah ini perpisahan terakhir? Sesampainya di rumah sakit, ia berlari menuju ruang rawat yang tertera pada surat. Namun baru saja hendak membuka pintu, langkahnya terhenti. Di balik kaca jendela, ia melihat ayahnya sedang duduk di kursi tunggu, wajahnya tertunduk lelah. Di sudut ruangan, adiknya, Rino, sedang menyeka air mata. Di sisi ranjang terbaring seorang perempuan tua dengan rambut beruban, tubuh lemah, dan wajah pucat, ibunya. Benny berdiri terpaku. Ia ingin masuk, tapi ragu. Apakah keluarganya akan mengusirnya lagi? Apakah kehadirannya justru memperburuk keadaan? Pintu ruang rawat tiba-tiba terbuka. Rino keluar dan tanpa sengaja berpapasan dengannya. Mereka saling memandang lama. Rino jelas terkejut melihat Benny. "Kau, kenapa datang ke sini?" Suara Rino terdengar datar. Aku dapat surat dari rumah sakit," jawab Benny pelan. "Ayah yang kirim." "Ibu, minta bertemu," ucap Rino lirih. Hati Benny bergetar. Ia melangkah masuk dengan kaki gemetar. Ayahnya menatapnya dari kejauhan, tatapan yang sulit terbaca, antara dingin dan rindu yang dipendam. Benny mendekati ranjang ibunya. Perlahan,
Ia meraih tangan ibunya yang sudah keriput. Masih hangat. Air mata langsung membanjiri pipinya. Ibu. Suaranya pecah. Kelopak mata Ibu Benny bergetar sebelum akhirnya terbuka perlahan. Pandangannya kabur. Tapi ia bisa mengenali siapa yang duduk di sampingnya. Benny. Bisiknya lemah. Benny langsung menunduk, mencium punggung tangan ibunya sambil menahan isak tangis. Maafkan Benny, Bu. Maafkan aku. Maaf sudah membuat ibu kecewa. Dengan susah payah ibunya mengangkat tangan dan mengelus kepala Benny. Kamu, anak ibu, apapun jalan hidupmu, ibu tetap sayang. Air mata itu akhirnya pecah. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, luka itu mencair. Allah mempertemukan mereka kembali, di waktu yang paling tepat. Beberapa hari setelah dirawat, kondisi Ibu Benny mulai membaik. Dia divonis mengalami komplikasi anemia dan tekanan darah rendah karena stres berkepanjangan. Selama masa perawatan, Benny yang menanggung semua biaya rumah sakit, tanpa bicara soal agama, tanpa memaksa keluarga menerima pilihannya. Ia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang anak, berbakti. Sikap Benny perlahan meluluhkan kebekuan keluarganya. Rino mulai menerima kehadirannya. Bahkan dalam satu kesempatan, ia mendekati Benny dan bertanya pelan. Ben, apa Islam sedamai itu sampai kamu bisa tetap sabar meski diperlakukan seperti ini? Benny tersenyum kecil. Bukan karena aku kuat, Rin. Tapi karena aku percaya, membalas kebencian dengan kebencian hanya memperpanjang luka. Aku cuma ingin hidup tenang, dan berbakti pada ibu sebelum terlambat. Rino menunduk. Ia tidak bisa membalas perkataan itu. Hanya satu yang masih belum berbicara sepatah kata pun, ayahnya. Seakan dinding tinggi masih berdiri di antara mereka. Sampai suatu malam, ayahnya mendekati Benny yang sedang duduk sendiri di taman rumah sakit. Kau berubah, kata ayahnya tiba-tiba. Suaranya berat. Benny menoleh pelan. Aku hanya sedang belajar menjadi lebih baik. Yah. Ayahnya menarik napas panjang. Kau yakin dengan pilihanmu? Benny mengangguk. Insya Allah. Yakin. Hening sejenak. Kalau begitu, jangan pernah berhenti menjadi anak yang baik, ucap ayahnya lirih sebelum berjalan pergi. Benny tahu, itu bukan izin, bukan pula penerimaan. Tapi itu adalah sebuah awal. Rintik kecil dari hujan yang suatu hari mungkin turun lebih deras. Sebuah celah kecil menuju pintu maaf. Beberapa minggu kemudian, ibunya diizinkan pulang. Sebelum berpisah, Benny menggenggam tangan ibunya erat. Bu, Benny gak akan memaksa ibu ikut keyakinanku. Aku cuma minta satu, biarkan aku tetap menjadi anak ibu. Ibunya tersenyum kecil. Kamu akan selalu jadi anak ibu, dunia dan akhirat. Benny menunduk, menahan air mata. Setelah sekian tahun tersesat dalam luka dan kebencian, ia belajar satu hal penting. Keluarga bisa pergi, bisa marah, bisa salah paham, tapi darah tetap darah. Dan doa anak untuk orang tua adalah jembatan yang tak pernah putus. Malam itu, dalam sujud panjangnya, Benny berdoa, Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati. Jika ini awal dari kebaikan, maka kuatkan aku di jalan-Mu. Ampuni kedua orang tuaku, beri mereka kesehatan, dan lembutkan hati mereka. Jadikan aku anak yang berbakti hingga akhir nafasku. Perjalanan hidupnya belum selesai. Tapi satu hal pasti, dia tidak lagi berjalan sendirian. Allah bersamanya. Dan itu sudah lebih dari cukup.